Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita menghampiri hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dengan satu pujian, Kau Allah yang setia. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih.
boleh datang menyembah Tuhan. Kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Allah memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kita katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sangkakala
kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Menantikan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja
memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap taburan kebenaran firman-Mu ya Bapa yang akan ditabur dapat tertanam dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah. Kami pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu benar-benar berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Gembala Pendeta Faibu Asri dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sejahtera, sukacita boleh menyertai kita bersama. Puji Tuhan, saudara di dalam Tuhan, banyak harapan-harapan yang mungkin saudara sedang nantikan ya. Mungkin ada harapan-harapan yang saudara sudah inginkan begitu lama. Ada harapan-harapan yang mungkin belum terwujud dan sebagainya. Semua orang mempunyai kerinduan, harapannya itu terwujud. Ya, nggak mungkin ada orang yang berkata biar aja harapan saya nggak usah terwujud. Nggak mungkin. Semua orang mengharapkan ya harapannya itu bisa terwujud. Sebab menjadi satu kerinduan semua orang demikian. Ya, malah ada yang kecewa harapannya karena belum terwujud. Ya, tapi sebaliknya yang harapannya sudah terwujud, mereka bersuka cita. Nah saudara, firman Allah juga membantu kita bersama, menolong kita bersama, memberitahu kepada kita bagaimana harapan-harapan orang yang bisa terwujud. Ya, kiranya lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini boleh menuntun saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara supaya harapan kita bisa terwujud. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dulu di dalam kebenaran firman Allah di dalam Amsal Soleman 10. Amsal Soleman 10 ayat yang ke-28. Amsal Soleman 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ini yang firman Allah katakan. Ya, dikatakan bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Dengan kata lain, harapannya akan terwujud sehingga muncul sukacita, ada sukacita. Haleluya. Saudara, kita akan melihat dulu bagaimana harapan orang benar ya terwujud, ya. Harapan orang benar terwujud. Perhatikan baik-baik di sini kalimat ini bahwa dikatakan harapan orang benar, ya. Orang benar terwujud. Ada kata benar di situ, ya. Yang dimaksud benar seperti apa? Ya, seringkali kalau seseorang sedang berbincang-bincang, ya, masing-masing menyampaikan satu pendapatnya, ya, satu mungkin ya hitung-hitungannya dan sebagainya, sehingga satu sama lain selalu menganggap bahwa itu sudah benar.
Ya. Benar itu, ya. Nah, Saudara, tetapi di sini kita akan melihat bahwa dikatakan harapan orang benar itu terwujud. Benar yang seperti apa yang dimaksud sehingga akan memunculkan atau membuat harapan kita bisa terwujud di situ. Benar yang seperti apa? Saudara, kita juga perlu harus mempunyai satu dasar, ya, di dalam kebenaran kita ini, yang kita semua imani dalam kebenaran, mempunyai satu dasar. Jadi benar yang seperti apa yang dimaksud adalah benar karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, Saudara, ya, yang dimaksud di sini benar yang seperti apa? Yaitu benar karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, ini dasarnya, kuncinya di sini. Benar karena iman kepada siapa? Kalau kita salah beriman, maka itu akan menentukan juga harapan tadi untuk terwujud. Akan berdampak di situ, ya. Jadi Saudara, nomor satu yang penting adalah kita itu beriman kepada siapa dulu, ya. Ini jadikan dasar dulu, jadikan dasar yang kokoh sebelum kita mempunyai satu harapan. Bahwa harus didasari kepada iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat dulu Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Firman Allah menuntun, memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dikatakan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya seringkali ada orang berkata, yang penting kamu baik di dunia, melakukan yang baik, membantu, menolong, pokoknya lakukan yang baik saja. Kamu pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ya. Bukan karena kebaikan yang kita lakukan di dunia membuat kita masuk surga, bukan. Kebaikan yang kita lakukan di dunia karena kita itu mengimani, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita mau melakukan sesuai firman Allah, yaitu melakukan yang baik. Bukan karena melakukan yang baik dijamin masuk surga, tetapi ini dasar penting. Benar karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita diselamatkan, tetapi karena kita benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Coba kita lihat juga dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ayat ini begitu jelas, saudara. Ya, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, ya dikatakan di sini, perhatikan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, tidak bayar apa-apa, cuma-cuma. Kasih karunia, karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, dikatakan di sini, dalam Kristus Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa dia mati di atas kayu salib karena dosa kita. Karena dia mau menebus dengan kasih karunia yang cuma-cuma, dikatakan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya kita ini sudah hilang kemuliaan Allah. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, kita terima keselamatan dengan cuma-cuma. Hanya percaya kepada Yesus. Haleluya. Jaga iman ini, pelihara iman ini, ya. Jangan sampai iman kita tukar dengan apapun. Karena ini menjadi satu dasar. Ini adalah kunci untuk kita bisa masuk surga, ya. Karena kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, apakah cukup hanya dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Setelah kita percaya kepada Yesus, dikatakan dalam suratan Korintus, kita adalah ciptaan yang baru sekarang. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru datang. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Apakah cukup hanya ya dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus? Ada langkah selanjutnya. Ada hal yang kita perlu lakukan selama kita masih hidup di dunia. Kecuali kalau kita sudah ada di sorga. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang berkaitan dunia dengan sorga. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia, masih ada langkah yang kita harus pelihara. Kita harus tetap benar dalam segi apa? Ya. Benar untuk apa? Selain tadi benar karena iman kepada Yesus Kristus. Mungkin kita berkata kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Yesus sudah mati buat saya. Saya percaya itu. Lalu selanjutnya harus dibenarkan lagi dari segi apa? Benar yang seperti apa? Jangan lupa, selama kita masih hidup di dunia ini, kita juga perlu benar karena melakukan firman Allah. Firman Allah yang jadi patokan. Amin. Ini yang menjadi patokan dalam kita, benar atau tidak. Bukan kita mencontoh orang lain, melihat hidup orang lain. Ya, orang lain bisa saja nampaknya benar, tapi sedang bersandiwara. Yesus pernah berkata, ya, hai orang yang munafik, ya, kamu seperti kuburan yang dilabur putih depannya, tapi sebenarnya bau bangkai di dalamnya. Ada sesuatu yang disembunyikan, dari luar kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi sebenarnya di dalam bau bangkai. Hanya orang melihat mungkin yang sedang dilabur putih, karena itu putih kuburannya, tapi di dalam bau bangkai. Saudara, tetapi ini yang menjadi patokan kita benar apa tidak, cocokkan dengan firman Allah. Kalau itu sesuai firman Allah, jalani hidup ini. Kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan oleh firman-Nya. Kita benar karena iman kepada Tuhan Yesus. Surga akan jadi harapan kita nanti. Ya, saudara, ini patokan. Bukan orang lain. Tapi ini yang jadi contoh kita. Apa sesuai apa tidak dengan firman-Nya. Itulah sebabnya perlu membaca firman Allah supaya mengerti. Perlu mendengar firman Allah supaya mengerti tentang kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kata orang saja, tetapi kita mau
baca dan mendengar sehingga kita bisa tahu benar atau tidak hidup kita. Haleluya. Coba kita lihat dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Itulah sebabnya tadi saya katakan ini yang jadi patokan kita untuk kita cocokkan hidup kita dengan firman Allah yang adalah kebenaran. Ya. Kalau firman Allah memberitahu kepada kita itu salah, berarti itu salah. Kalau dia beritahu kita itu benar, berarti itu benar. Sebab firman Allah adalah kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Coba lihat lagi saudara di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai ayat 7. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia di sini huruf besar, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Haleluya. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar dikatakan. Sebab Kristus adalah kebenaran. Jadi Yesus jadi patokan kita. Dia kebenaran. Amin. Haleluya. Bukan mencontoh orang lain bahwa orang lain itu benar. Ya. Tetapi biarlah contoh kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah tadi saya katakan bahwa harapan orang benar terwujud. Sebab benar karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar karena melakukan firman Allah. Nah kita juga perlu tahu bahwa harapan orang benar dibangun pada dasar yang benar. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Bahwa orang benar itu dibangun pada dasar yang benar. Amin. Kalau di dasar dari yang benar pasti benar. Tapi kalau dibangun pada dasar yang salah, ya pasti salah. Jadi harapan orang benar dibangun pada dasar yang benar. Nah, pengharapan orang benar dibangun pada dasar yang benar tadi dikatakan. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang bagaimana? Yaitu pengharapan yang tertuju kepada Allah. Itulah harapan orang benar. Harapan orang benar itu dia selalu berharap ya, atau pengharapannya ya selalu tertuju kepada Allah. Bukan tertuju kepada manusia. Seringkali manusia berharap kepada manusia. Seringkali menjadi kecewa. Menjadi mungkin sudah mengeluh ya. Dan mungkin menjadi sakit hati dan sebagainya. Sebab dengan harapan mungkin dia bisa menolong kita. Tetapi ternyata dia nggak bisa nolong kita. Membuat kita kecewa. Tapi saudara jangan lupa bahwa harapan orang benar. Harapannya selalu tertuju kepada Allah. Ya. Sebab dia tahu, dia meletakkan dasar imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan dia mendasarkan juga kebenaran akan firman-Nya. Sebab dia adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Jadi dia memberikan harapannya, meletakkan harapannya kepada yang benar tadi. Kalau berharap kepada manusia, manusia bisa saja tidak benar, saudara. Ya, bisa saja kelihatannya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Tetapi kalau kita letakkan harapan kita
tertuju kepada Allah. Haleluya. Saya yakin maka harapan kita akan terwujud. Haleluya. Kalau harapan yang kita tujukan kepada Allah, karena kita punya dasar iman yang kokoh kepada Allah. Kita percaya bahwa Dia adalah kebenaran. Dia benar. Dan Dia tidak pernah ingkar janji. Ya, janjinya iya dan amin dikatakan oleh firman Allah. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Itulah sebabnya tadi perlu kita meletakkan kebenaran atas firman Tuhan, melakukan karena firman Allah, benar karena melakukan firman Allah, sebab firman Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari letakkan pengharapan kita, haleluya, yang tertuju kepada Allah saja. Kalau saudara meletakkan harapan saudara kepada manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada mertua, kepada mantu, kepada cucu, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, seringkali itu membuat menjadi kecewa karena harapannya tidak terwujud. Harapannya, ya, yang diharapkan tidak terwujud, malah membuat kecewa. Tetapi kalau saudara belajar meletakkan harapan kita, ya, tujukan kepada Allah. Tujukan kepada Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang adalah Allah yang benar dikatakan. Firman-Nya adalah benar. Puji Tuhan. Mari letakkan harapan ini, ya. Tujukan kepada Allah. Coba kita lihat dalam Mazmur 62. Di sini banyak ayat-ayat saudara supaya lebih meneguhkan iman kita. Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ini contoh yang harapan ditujukan kepada Allah. Harapan yang tertuju kepada Allah. Ya. Harapannya ditujukan kepada Allah. Dikatakan hanya pada Allah saja. Ya, kiranya aku tenang. Dia begitu yakin hanya dekat dengan Allah saja aku jadi tenang. Sebab ayat ini berkata, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, coba sambung Mazmur 71 ayat 5. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Engkaulah, haleluya, harapanku ya Tuhan. Kiranya kita juga mau belajar, ya, seperti ayat-ayat yang kita sudah baca, bahwa harapanku aku tujukan kepada Allah. Tertuju kepada Allah, harapanku kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Berhenti berharap kepada manusia, berhenti berharap kepada orang lain, tapi belajar, ya. Mari harapan kita tujukan kepada Allah, ya, yang tertuju kepada Allah, sebab Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Dia yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia yang dapat melakukan segala perkara. Manusia bolehlah katakan tidak mungkin, tapi Dia sanggup. Haleluya. Dia mampu, Dia bisa. Itulah sebabnya belajar harapan ini tujukan kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Berhenti berharap kepada manusia. Haleluya. Ada satu ayat berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Ya. Dengan kata lain, Allah ingin mengingatkan manusia
Allah ingin mendidik manusia bahwa orang yang berharap kepada manusia itu terkutuk. Supaya belajar berharap kepada Allah. Supaya belajar meletakkan harapannya, tujukan kepada Allah. Sebab Allah yang sanggup dapat melakukan segala perkara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Berapa banyak seringkali karena berharap kepada manusia, seseorang menjadi kecewa, ya, menjadi sakit hati, ya, mungkin juga sampai mati kali kecewa karena harapannya tak terwujud berharap kepada manusia. Tapi mari kita mau arahkan pengharapan kita yang tertuju kepada Allah. Coba lihat lagi Mazmur. Banyak di Mazmur ini. Mazmur 146. Mazmur 146 ayat 5. 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah, ya, mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang, ya, yang mempunyai Allah yang hidup, Allah yang juga menjadi Allahnya Yakub. Haleluya. Dan dikatakan di sini, berbahagia orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dikatakan berbahagia orang yang meletakkan harapannya kepada Allah yang kita sembah. Sebab Dia penolong. Amin, saudara. Ya, seringkali ada yang berkata, ya tapi kan Dia itu penolong. Dia kan menolong kita, ya. Menolong, oke. Ada saatnya mungkin manusia menolong kita, tetapi ada saatnya juga manusia terbatas, nggak bisa menolong sepenuhnya apa yang kita harapkan, ya. Mungkin si istri berkata, nah suami kan bisa nolong kita. Nah, iya, kalau lagi ngumpul, kalau lagi dekat bisa menolong. Tapi kalau lagi berjauhan, ya, apalagi di telepon-telepon nggak bisa diangkat, nggak ada sinyal, ya, sehingga akhirnya dia ngalamin mungkin musibah dan sebagainya karena nggak bisa dihubungin. Ya, itulah manusia. Terbatas, saudara. Tapi ayat ini katakan berbahagia orang yang punya penolong, adalah Allahnya penolong itu, yang berharap kepada Dia. Coba Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Tadi dikatakan berbahagia orang yang meletakkan harapannya kepada Allah yang benar sebagai penolong. Di sini dikatakan diberkati. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan juga diberkati. Bukan cuma bahagia, juga diberkati. Ayat ini berkata. Ya, bahkan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dengan kata lain, berkat Allah datang terus berkesinambungan, gak putus-putus. Berkat Allah datang terus, mengalir terus,
dikatakan berbuah terus. Tidak mengalami panasnya terik matahari mungkin yang membuat sehingga pohonnya menjadi mati dan sebagainya. Tetapi terus berbuah pada musimnya. Puji Tuhan. Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Orang yang pengharapannya ditujukan kepada Allah akan berbahagia, akan diberkati. Keperluannya dicukupkan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang jadi harapannya akan terwujud. Karena dia menjadi penolongnya. Haleluya. Haleluya. Mari belajar taruh harap ini sepenuh kepada Allah kita. Haleluya. Seperti awal tadi saya sudah sampaikan, kita sudah baca ayat itu ya, yang oleh karena kasih karunia Allah dengan cuma-cuma kita mendapat penebusan ya, karena Yesus mati di atas kayu salib. Percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Dan kita meletakkan harap ini sebagai dasar, haleluya, yang benar. Puji Tuhan. Nah, Saudara, ada lagi pengharapan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, ya. Tadi saya katakan pengharapan yang kita tertujukan kepada Allah. Ada pengharapan juga yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus juga itu tetap menjadi penolong dalam hidup kita. Makanya dikatakan kita butuh Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus. Sebab ada saatnya Roh Kudus itu menggerakkan kita kepada pengharapan itu. Haleluya. Roh Kudus akan menuntun kita, menggiring kita. Kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus pada pengharapan itu. Sebab firman Allah dengan Roh Kudus akan bekerja bersama-sama, ya. Sebab mereka adalah kebenaran. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus menuntun kita, maka ada saatnya Roh Kudus tiba-tiba menggerakkan kita kepada pengharapan itu, kepada Allah. Sehingga harapan kita bisa terwujud karena dibantu, ditolong oleh Roh Kudus yang ada di hidup kita. Dia membantu menggerakkan kita untuk meletakkan harapan kita sepenuh kepada Allah. Sehingga kita tidak bimbang lagi untuk tetap berharap. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Hilang segala kebimbangan karena Roh Kudus yang menuntun hidup ini. Itulah sebabnya dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Ada saat-saatnya di saat kita tidak punya harapan. Tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang ada di hidup kita. Karena ada Roh Kudus, Dia yang menggerakkan kita. Sehingga kita bisa ada di dalam pengharapan itu. Puji Tuhan, pengharapan kepada Allah. Sehingga harapan kita bisa terwujud. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Ya, perlu Roh Kudus. Sebab manusia ada saat-saatnya manusia lemah. Manusia seperti orang yang tidak punya harapan lagi. Ya, karena beratnya persoalan, beratnya tekanan hidup sehingga membuat manusia seperti sudah nggak punya harapan lagi. Tapi terima kasih kalau ada Roh Kudus di hidup ini. Roh Kuduslah yang akan membantu kita, Dia yang akan menggerakkan kita. Haleluya, karena pekerjaan Roh Kudus supaya kita berharap kepada Allah. Ya, meletakkan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Meletakkan harapan kita kepada firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Meletakkan harapan kita tertuju kepada Allah yang hidup. Enggak salah. Enggak harap kepada manusia. Enggak harap kepada berhala-berhala. Tetapi berharap kepada Allah. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Roma 15. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena ada Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Itulah sebabnya
perlu Roh Kudus dipelihara di hidup ini. Kita butuh Roh Kudus sebab Dia yang akan menggerakkan kita, memberikan kekuatan sehingga kita berlimpah terus dalam pengharapan. Haleluya. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Yaitu pekerjaan Roh Kudus dapat memberikan kita kekuatan baru. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada contoh ya, pengharapan yang terwujud. Mungkin saudara berkata, harapan tinggal harapan, gak pernah terwujud dalam hidup ini. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan juga ada contoh-contoh ya, bagaimana harapannya yang terwujud. Masih ingat saudara? Siapa dia? Ya, harapannya bisa terwujud. Mengapa harapannya terwujud? Padahal secara manusia nggak mungkin, mustahil. Masih ingat cerita tentang Abram, ya, atau Abraham, atau Abram, ya, Abraham. Nah, saudara, dikatakan dia akan memiliki keturunan seperti pasir di pantai laut, mungkin seperti bintang di langit banyaknya. Sedangkan dia udah tua. Usianya udah 100 tahun dikatakan. Bahkan istrinya pun ya, Sarah sudah gak mungkin punya anak secara kedokteran. Ya. Tapi saudara, mengapa harapannya bisa terwujud? Ya, mengapa Abraham akhirnya terwujud harapannya bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa? Saudara, ini rahasianya. Kita lihat Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini rahasianya saudara, mengapa Abraham harapannya terwujud. Karena dikatakan oleh ayat ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Abraham. Usia udah tua, istri juga sudah gak bisa hamil lagi, ya, karena sudah menopause dan sebagainya, ya, sudah gak mungkin punya anak. Usianya sudah tua, sama-sama kakek dan nenek, gak mungkin punya anak. Tapi dikatakan oleh ayat ini, Abraham mencoba tetap percaya, tetap meletakkan harapannya kepada Allah yang hidup, Allah yang berfirman kepada dia, Allah yang berjanji kepada dia, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Dia pegang janjinya. Tadi saya katakan, benar karena melakukan firman Allah. Dia meletakkan kebenaran kepada firman-Nya. Dia meletakkan imannya kepada firman-Nya. Dia mencoba untuk tetap dikatakan untuk percaya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kadang-kadang ya, dalam perjalanan hidup ini ada hal-hal yang membuat kita secara hitung-hitungan, secara akal itu mustahil. Dan kita mungkin ya membunuh harapan kita sendiri. Karena kita berdasarkan dengan mata pandangan kita secara manusia. Gak mungkin. Mau sembuh gak mungkin. Tertolong ini gak mungkin. Bisa pulih kembali rumah tangga gak mungkin. Sebab didasarkan dengan keterbatasan manusia. Tapi Abraham mencoba. Dia meletakkan percayanya. Dia tetap percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah yang berfirman, Dia yang sudah berbicara, saya tetap akan jaga pengharapan saya kepada Dia. Dia tujukan harapannya kepada Allah. Dan terwujudlah. Dan benar saudara, Abraham punya anak di masa tuanya. Ya, Tuhan berikan anak, secara manusia mustahil, tapi itulah
Ya, orang yang belajar meletakkan harapannya kepada Allah, mengenyampingkan akalnya, pikirannya, keterbatasan manusianya, tapi mencoba untuk meletakkan harapannya ke atas firman-Nya yang hidup, yang benar dikatakan tadi, kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, ya. Dan dia tujukan harapannya itu kepada Allah yang benar, maka menjadi terwujud dikatakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing. Apakah ada di antara saudara yang saudara sudah mulai ya bunuh itu harapan saudara sendiri, karena saudara merasa nggak mungkin secara hitungan. Tapi mari kita bangkitkan kembali harapanmu. Tujukan kepada Allah. Sebab harapan yang kita tujukan kepada Allah tidak akan menjadi sia-sia. Kalau saudara tadinya mengharap kepada manusia, tarik kembali. Ya, jangan harap manusia lagi. Mari letakkan harapan ini kepada Allah yang hidup, yang benar. Ya, coba meletakkan harapan ini kepada Allah yang benar. Ya, berhenti harap kepada manusia. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi belajar tetap percaya. Imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab di tengah-tengah orang yang punya harapan saudara, di situ juga akan ada sukacita. Ya, Tuhan akan memberikan sukacita. Saya teringat ayat itu, mungkin saya akan coba lihat Roma 12 ayat 12 kalau tidak salah. Roma 12 ayat 12, tolong ditayangkan, ada nggak Roma 12 ayat 12? Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita yakin Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah berbohong janjinya, maka Dia yang akan menyertai langkah kita, Dia juga yang akan menuntun langkah kita, sehingga kita yakin harapan kita akan menjadi terwujud. Puji Tuhan. Ya, saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, ya. Tuhan menolong harapan-harapan saudara sehingga saudara juga mengalami harapan yang terwujud. Puji Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Haleluya. Kita berdiri bersama. Mataku tertuju padamu, segenap hidup
kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, pakai kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang besar. Supaya kami ada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan yang menjadi satu patokan, menjadi contoh bagi hidup kami adalah firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tolonglah kami sebagai umat-Mu. Kalau ada di antara kami, hidup kami tidak benar di hadapan Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran, tidak sesuai dengan rencana Allah. Sebab Allah adalah benar. Tuhan tolong agar kami boleh selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tolong kalau ada di antara umat-Mu yang sudah menaruh harapannya sekian lama, tetapi karena tidak mengerti dengan benar, sehingga harapannya belum terwujud. Tuhan tolong, biarlah lewat kebenaran firman Allah, kami mau belajar Tuhan, menaruh dasar yang benar. Dan kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau juga yang akan pelihara hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menaruh harapannya kepada Allah, yang sudah menghormati firman Allah. Kiranya turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan tolong. Kalau ada di antara jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun Engkau pergi dalam nama Yesus. Baik Tuhan, gangguan-gangguan di seluruh tubuh, mungkin gangguan di kaki, sakit yang mengganggu, Tuhan tolong jamak di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sehingga Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi yang percaya. Engkau juga tolong kalau ada yang dalam segala penyakit apapun, Engkau jamak di dalam nama Yesus. Kalau ada yang dalam kesukaran keuangan, sedang mencari pekerjaan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada yang sedang membuka usaha baru, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, berkati Tuhan. Pekerjaannya berkati, rumah tangganya berkati, anak-anak mereka diberkati Allah. Dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, semua Engkau berkati mereka. Pemuda remaja, Tuhan tolong mereka. Di sekolah mereka juga diberkati Tuhan. Kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, bahkan disertai oleh Allah, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan juga rumah tangganya boleh bahagia karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan juga yang siap menyediakan. Engkau juga yang dapat memberikan keturunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap yang sudah ambil bagian pelayanan untuk khusus ibadah online ini. Tuhan, berkati mereka yang sudah melayani Tuhan dengan setia di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang juga diberikan untuk pekerjaan Tuhan, tugas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang sudah membalikan milik Allah perpuluhan, Tuhan Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan ketenangan, keamanan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati negara kami. Dari presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati para tetangga kami. Sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya, seluruh komplek GPDI di Permata Buana ini Tuhan. Engkau berkati dari Bapak Ketua RT, RW, Lurah, Camat, semua diberkati Allah. Usaha mereka diberkati, rumah tangganya diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami ada karena Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa jam 8 pagi. Tuhan memberkati.